يا ربي السان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي السان والدرج أثبت يا جيرة العالم يا هيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادات علي بعلوي وصول وفروعهم، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه جعل في قصص الأولين عبرة للأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار وسلم تسليما كثيرا على الاستمرار. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Ami Alwi Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Ustadz Irsyad wal Habib Alwi Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihim wa umrih, wa jami'ul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan terkait Al-Arif Billah. Pertemuan lalu sudah dijelaskan langkah-langkah dan metode-metode maupun cara-cara bersuluk. Sekarang kita tabarukan menyebut biografi salah satu ulama yang sudah mencapai derajat Al-Arif Billah. Kita ketahui menceritakan kisah-kisah orang soleh. Dalam satu riwayat dinyatakan inna dzikras solihin kafaratul lidzunub. Menceritakan biografi orang soleh adalah penghapus dosa. Jadi tidak main-main fadilah dari menceritakan kisah-kisah kaum solihin itu. Paling minimal dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Begitu juga sahabat bernama Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas pernah mengatakan, "Allimu auladakum bisyaril abtal." Ajarkanlah anak-anak kalian kisah-kisah para pahlawan. Kisah-kisah para pahlawan, biografi para pahlawan. Jadi kita mengambil satu metodologi dari Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan hikayatus solehin, kisah-kisah orang-orang soleh. Ada kisah Ashabul Kahfi di situ. Ada kisah Sayyidah Maryam di situ. Ada kisah keluarga Imran di situ. Ada kisah Dzulqarnain di situ. Itu kisah-kisah kaum solihin.
Belum lagi kisah-kisah para nabi juga diceritakan di dalam Al-Quran. Al-arif billah, orang yang mengenal Allah, atau yang sederhana disebut waliyun min awliyaillah, seorang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlah mereka dalam sejarah Islam sangat banyak, sangat banyak, dan selalu ada di setiap zaman. Karena kalau tidak ada mereka, terjadilah hari kiamat. Jadi selama kita belum mengalami yang namanya kehancuran alam jagat raya, maka selama itu pula masih ada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena asbab mereka masih terjaga alam semesta ini. Nah, ciri-ciri yang sangat jelas sebagai seorang al-arif billah, sebagaimana dikutip dalam syair, ilzam baba rabbika watruk kulladan, ilzam baba rabbika watruk kulladan, was'alhu salamata min daril futun, la yadik sodruka fal hadithu yahun, Allahul muqaddir wal alam syu'un, la yakthuru hammuk ma quddir yakun. Ilzam baba rabbika watruk kulladun, mereka selalu melazimkan berada di depan pintunya Allah dan meninggalkan selain daripada itu, dan selalu meminta, selalu berdoa, meminta as-salamah min daril futun, agar Allah selamatkan dari tempat yang penuh dengan fitnah, futun, yaitu dunia. Dan dada mereka tidak pernah sempit dengan semua masalah yang ada di dunia. Fal hadithu yahun, karena semua yang ada di dunia itu ringan dibanding dengan masalah yang ada di akhirat. Allahul muqaddir wal alam syu'un, dan semua yang terjadi di alam semesta ini berdasarkan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan alam semesta ini berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginannya Allah subhanahu wa ta'ala. La yakthuru hammuk ma quddir yakun, maka jangan perpanjang kesumpekanmu terhadap masalah-masalah di dunia, karena yang sudah ditakdirkan tetap akan terjadi. Kutipan syair ini menerangkan keadaan jiwa seorang wali min awliyaillah yang selalu menyerahkan semua urusan kepada Allah, baik ketetapan itu sifatnya baik maupun ketetapan itu menurut dia sifatnya buruk. Dan yang dipikirkan kesumpekan-kesumpekan yang ada, dia lebih berpikir kepada sesuatu yang akan terjadi di akhirat dibanding dia memikirkan kesumpekan masalah yang ada di dunia. Itulah ciri-ciri al-arif billah. Nah, orang yang sudah masuk ke level ini diistilahkan dalam Al-Quran al-insan al-mubarak, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insan al-mubarak, sebagaimana dalam syair Abu Madian, ya, tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum fi biqa'il ardi amtaru wa tashtahi al-ainu fihim manzaran hasanan ka'annakum fi uyunin nasi azharu wa nurukum yahtadi sari li ru'yatihi ka'annakum fi biqa'il ardi akmaru. Mereka itu diibaratkan manusia-manusia yang membawa keberkahan. Jika singgah di satu tempat, diibaratkan bagaikan hujan yang memberikan keberkahan, kesejukan, dan mereka dibagaikan layaknya bunga yang indah. Jika orang menatap wajah mereka, maka hati mereka akan bahagia dan tenang. Bahkan ada di antara mereka, jika dilihat wajahnya,
langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya mereka itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang ingin berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, bagaikan cahaya rembulan di tengah gelap gulita. Itu syair dari Syekh Abu Madian, salah satu ulama asal Telmasan dan juga salah satu tokoh sufi yang sanadnya itu terhimpun bersama Syekh Abdul Qadir Jailani dan Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, dan banyak tokoh-tokoh sufi punya rantaian sanad yang sejalan dengan Abu Madian. Bahkan Al-Habib Abdurrahman bin Faqih mengatakan Tariqah Ali Ba'alwi Tariqah Abu Madian. Tariqahnya Ali Ba'alwi itu adalah tariqahnya Abi Madian. Biografi yang akan kita dengarkan salah satu tokoh sufi bernama Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros. Saya sengaja memaparkan biografi Syekh Ali Baros yang mungkin tidak populer ya, seperti nama-nama Syekh Abdul Qadir Jailani dan lainnya, agar kita juga mengetahui bahwa para aulia itu jumlahnya banyak. Ada yang masyhur, ada yang mastur, ada yang terkenal, ada juga yang tidak terkenal. Yang dimaksudkan tidak terkenal itu ya di dunia, tapi di langit mereka terkenal. Salah satunya adalah Syekh Ali Baros. Murid beliau bernama Said Isa bin Muhammad Al-Habsyi ketika menerangkan biografi dari Syekh Ali Baros mengatakan kana radhiyallahu taala anhu syaikhan arifan min arbabil ahwal wa ahada masyaikh Hadramaut wa uzama'il arifin fi waktihi. Beliau salah satu syekh. Kalau istilah syekh itu guru besar, juga bisa diartikan orang tua. Tapi kalau dalam terminologi ilmu, keilmuan disebut guru. Sekalipun usianya masih muda disebut dengan syekh. Arifan, orang yang arif billah, seorang wali yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ahada masyayikh, salah satu guru besar di lembah Hadramaut, dan salah satu pembesar-pembesar para arif billah, orang-orang yang mengenal Allah fi waktihi. Ini pernyataan murid beliau Al-Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi. Juga Imam Syaukani, sahibul kitab Nailul Autar, ulama yang ada di Sona'ah, beliau mengatakan kan syaikhan allamatan. Beliau seorang syekh dan allamah, ay allamah kathratul ulum, menguasai banyak cabang ilmu. Akhadha an Syarif Umar Al-Attas wa ghairihi. Beliau mengambil ilmu dari Syarif Umar Al-Attas, sahibu Ratib Al-Attas, yang menyusun Ratib Al-Attas, itu gurunya beliau. Wa ghairihi, dan ulama-ulama lainnya. Kemudian dikatakan juga beliau ini sebagai al-alim al-murabbi, seorang yang berilmu dan seorang pendidik. Di zaman kita ini banyak kehilangan murabbi. Kalau guru banyak, kalau murabbi itu dia mendidik, mentransfer ilmu, sekaligus juga mendidik akhlak, perilaku, dan mengajarnya itu bukan menggugurkan kewajiban. Maksudnya bagaimana? Sekedar aja mengajar, tugasnya mengajar, jam sekian pulang, enggak. Tapi kalau murabbi, dia berpikir visioner ke depan. Ini yang belajar, saya harus rubah mereka jadi orang baik, saya harus rubah mereka jadi ulama,
Saya harus merubah mereka untuk mengenal Allah dan mengenal Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat wajibnya syekh ini awali terlebih dahulu dirinya untuk bisa mengenal Allah, mengenal Rasul, dan juga mengenal cara-cara mengajar yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-abid, ahli ibadah. Ahli ibadah. Jangan sampai hanya sekedar belajar tapi ibadah ditinggalkan, atau sebaliknya ibadah tapi tidak mau belajar. Kedua-duanya harus jalan beriringan. Al-abid, seorang ahli ibadah. Az-zahid, orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Marji'ul hadir wal badi, menjadi tempat rujukan orang-orang yang dekat maupun orang-orang yang jauh. Ini deskripsi singkat sosok Syekh Ali Baros. Beliau lahir di kota Hurairah tahun 1027 Hijriah. Wafat di Al-Khuraibah ya pada tahun 1094 Hijriah. Luar biasanya di Daw'an, lembah Daw'an yang nanti tempat mukimnya Syekh Ali Baros. Di situ ada satu ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir Ba'ashan Ad-Daw'ani. Pernah mengatakan basyara bihi. Jadi Syekh Ali Baros belum lahir. Nanti generasi berikutnya putra beliau menjadi gurunya Syekh Ali Baros. Namanya Syekh Ahmad bin Abdul Qadir Ba'ashan Ad-Daw'ani. Syekh Ali Baros belum lahir, basyara bihi. Syekh Abdul Qadir sudah berikan kabar qabla wujudihi, sebelum lahirnya Syekh Ali Baros. Sayakhruju ba'di fi hadzal balad rajulun ismuhu kadza wa sifatuhu kadza biwasfihi wa huwa syamsul hadzal iklim wa nuruh. Nanti akan muncul setelah saya di negeri ini, yang dimaksud di Daw'an, seorang laki-laki namanya adalah Ali Baros. Orangnya belum lahir, namanya Ali Baros. Sifatnya seperti ini dijelaskan. Dan dia nanti akan menjadi matahari di kampung ini. Dan dia memberikan cahaya ilmu di tempat ini. Waktu berjalan lahir Syekh Ali Baros. Lahirnya bukan di situ, bukan di Daw'an, tapi di Hurairah. Tapi sang guru yang perintahkan hijrah ke Daw'an sampai meninggal di Daw'an. Orang-orang Daw'an akhirnya mengetahui inilah nama yang sudah dikabarkan oleh Syekh Abdul Qadir, yaitu bernama Syekh Ali Baros. Itu namanya bisyarah. Yang membebaskan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Itu julukannya apa? Sahibul Bisyarah, orang yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad. Berapa ratus tahun Nabi sudah kabarkan hal itu. Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad, la tuftahanna al-Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Akan dibebaskan Konstantinopel, rajanya adalah raja paling terbaik dan pasukannya pasukan yang paling terbaik. Hadis ini menjadi motivasi di setiap masa. Para sahabat berlomba-lomba untuk membebaskan Konstantinopel, mulai dari Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, invasi ke Konstantinopel, Istanbul, Turki. Tapi gagal. Kenapa mereka berlomba-lomba? Karena ingin mendapatkan kabar gembira dari Nabi yang bisa membebaskan Konstantinopel. Dia raja terbaik dan pasukannya pasukan terbaik. Gagal semua. Daulah Umayyah gagal dari tahun 40 sampai 132.
Daulah Abbasiyah lanjut 132 Hijriah sampai abad ke-6 Hijriah, gagal. Nanti muncul salah satu orang namanya Ertugrul. Ertugrul ini belajar kepada Ibnu Arabi. Mereka dari Bani Saljuk. Punya anak namanya Utsman. Utsman inilah yang menjadi raja pertama Daulah Utsmaniyah. Punya turunan, muncul lahir seorang pemuda yang soleh, hafizul Quran, menghafal Al-Quran, mengikuti tarekat Naqsabandiyah kepada Syekh Samsuddin, berakidah Asy'ariyah, berfikih Syafi'i dan kadang-kadang Hanafi, namanya Muhammad Al-Fatih. Usia kurang lebih 26 tahun. Berdasarkan riwayat yang masih ada perbedaan di kalangan muarrikhun, beliau membebaskan Konstantinopel. Berarti kabar yang Nabi kabarkan itu dimiliki oleh beliau. Maka disebut Sahibul Bisyarah. Itu versinya Nabi. Kalau ini versinya aulia, Syekh Ali Baros belum lahir, Syekh Abdul Qadir sudah mengabarkan bahwa akan muncul seorang soleh di kampung ini, namanya adalah Syekh Ali Baros, sifatnya seperti ini, dan dia adalah matahari bagi kampung ini dan pemberi cahaya bagi kampung ini. Syekh Ali Baros meninggal di lembah Dawan di kampung Al-Khuraibah pada tahun 1094 Hijriah. Beliau ini diceritakan berguru kepada banyak ulama, tapi guru utamanya Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Umar yang menyusun ratib Al-Attas, sekaligus juga guru daripada Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Belajar kepada Habib Umar, kemudian beliau pergi ke Dawan belajar kepada Syekh Ahmad Ibn Abdul Qadir Ad-Dawani Ba'shan. Ayahnya Syekh Ahmad itulah yang memberikan kabar bahwa akan muncul Syekh Ali Baros. Kemudian beliau pergi ke Amad. Di kota Amad, di sana beliau mengajar Al-Quran, yu'allimu atfal Al-Quran Karim wa fiqha wal hadith wal lughah, mengajarkan kepada anak-anak di sana Al-Quran, ilmu fikih, ilmu hadis, bahasa Arab, dan juga sambil beliau mengajar, beliau belajar. Ini biasa saja tradisi ulama begitu, tidak pernah berhenti belajar. Ya, selama masih ada guru terus belajar. Sampai kapan? Ya sampai meninggal dunia. Tidak pernah puas akan ilmu. La yazalu rajulu 'alima ma ta'allama fa idza taraka al-ilma wa dhanna annahu qad istagna waqtafa bima indahu kana ajhal ma yakun. Senantiasa orang itu berilmu kalau dia selalu belajar, tidak pernah puas. Namun jika ada orang yang merasa puas dengan ilmu yang dia miliki, sesungguhnya dia adalah manusia yang paling bodoh di atas bumi ini. Jadi terus belajar, sambil mengajar, sambil belajar. Beliau belajar di Amad kepada Syekh Ahmad bin Ali Babuhair, dan juga belajar kepada Al-Habib Hussein di kota yang lain, di Ainat. Beliau sering mengunjungi Ainat juga, belajar kepada Al-Habib Hussein ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, putra dari Syekh Abi Bakar bin Salim. Dan sang guru Al-Habib Umar menjadi salah satu guru futuh, guru yang menyampaikan beliau ke maqam wilayah aulia, guru yang menyampaikan beliau mengenal Allah dan mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang guru berkata kepadanya setelah beliau belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran, dan beliau menghafal kitab fikih Al-Minhaj. Ya, kitab fikih Al-Minhaj itu dihafal oleh beliau, Minhajut Talibin, yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Sang guru mengatakan, wahai muridku, ya Ali, belajarlah dan bacalah kitab Minhaj.
Karena kitab Minhaj ini yang menyusunnya adalah seorang kutub, pemimpin para aulia. Dan siapa yang membaca kitab Minhaj maka akan diberikan futuh, pembukaan ilmu. Itu wasiat dari Al-Habib Umar kepada Syekh Ali Baros. Al-Habib Umar sangat cinta kepada muridnya Syekh Ali Baros. Bahkan setiap kali solat sang murid diperintahkan menjadi imam, sedangkan sang guru menjadi makmum. Al-Habib Umar mengatakan, innahu al-mu'inu li wal muwadharu li. Syekh Ali Baros ini adalah orang yang selalu menolongku dan dia adalah menteriku, kata Habib Umar Al-Attas. Bahkan dalam satu maqalah Habib Umar mengatakan, innahu lisani wa man farraka baina Umar wa Ali la yuflih. Sesungguhnya posisi muridku Syekh Ali Baros di sisiku layaknya lidahku. Siapa yang memisahkan di antara Umar dan Ali, maksudnya Umar Al-Habib Umar Al-Attas dan Ali Syekh Ali Baros muridnya, maka orang tersebut la yuflih, dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Al-Habib Umar memerintahkan beliau menuntut ilmu di lembah Amad dan Dau'an. Setelah beliau menjadi seorang yang sangat alim, maka mulailah beliau melakukan perjalanan keluar dari Hadramaut. Yang pertama kali beliau tuju adalah tanah suci, baik kota suci Makkah dan Madinah. Beliau tiba di kota Madinah, innahu makatha bil Madinatil Munawwarah 40 yaumah wa kana yulki syai'an min durus as-sirah an-nabawiyah wa qad hadar jam'un katsir minal ulama wal fuhul wal a'immah wal fuqaha wal muhaddithin wal mufassirin. Pergi ke kota Madinah, 40 hari beliau mukim di kota Madinah, dan di Masjid Nabi beliau mengajarkan sirah nabawiyah, dihadiri oleh ramai para ulama, baik itu ulama yang ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, dan ulama-ulama lainnya. Mereka hadir menyimak pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Ali Baros tentang pembahasan durus as-sirah nabawiyah, pelajaran sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu biografi hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Wa bin Alawi ibn Syekh Al-Habshi yang menemani beliau ketika melaksanakan ibadah haji, yaitu Al-Habib Idrus bin Alawi Al-Habshi. Setelah itu kembali beliau pulang ke kampung halamannya. Beliau diberikan tugas sebagai imam di Masjid Jami', Masjid Jami' Syekh Sulaiman, Masjid Jami' Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman ini adalah murid dari Syekh Sa'id Al-Amudi, Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, dari turunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, turunan sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Salah satu ulama yang sangat besar magomnya, keilmuannya, ibadahnya, bernama Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Beliau memiliki murid namanya Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman inilah yang dinisbatkan namanya Masjid Jami', namanya Masjid Jami' Syekh Sulaiman di Dau'an. Yang menjadi imam yaitu Syekh Ali Baros. Ada satu hari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibu Ratib Al-Haddad, mengunjungi kota Dau'an. Tiba beliau di kota Dau'an, solat di Masjid Jami' Syekh Sulaiman. Kemudian Imam Haddad memerintahkan Syekh Ali Baros yang menjadi imam. Al-Imam Haddad menjadi makmum. Ini menunjukkan manzilah beliau, posisi beliau di kalangan para aulia sangat tinggi. Padahal beliau bukan seorang sayyid,
Beliau seorang syekh, tapi lihat Al-Habib Abdullah Al-Haddad memberikan penghormatan kepada orang. Diperintahkan jadi imam. Al-Habib Abdullah di zaman itu menjadi pemimpin para aulia. Pemimpin para aulia di zaman itu. Tapi menghormati manzilah, kedudukan daripada seorang Syekh Ali Baros. Apalagi sanad ilmunya sama. Sanad ilmunya kembali ke Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Attas. Diceritakan oleh para muarrikhun, para sejarawan, beliau ketika membaca Al-Quran itu suara sangat indah, sehingga orang-orang yang mendengarkan bacaan beliau secara jahar itu tidak kurang dari mereka ada yang sampai menangis hingga terjatuh pingsan karena begitu khusyuk bacaan tersebut. Dan Imam Haddad dan seluruh yang hadir pada waktu itu di saat beliau menjadi imam di Masjid Syekh Sulaiman, Masjid Jami', itu mereka merasakan kenikmatan dari bacaan-bacaan Al-Quran dari Syekh Ali Baros. Hal ini sama persis yang diriwayatkan Al-Imam Syafi'i, juga terkenal sebagai ulama yang ketika membaca Al-Quran itu sangat indah suaranya, sehingga diceritakan dalam riwayat jika Imam Syafi'i membacakan Al-Quran, banyak kalangan para ulama itu mereka menangis hingga berguling-guling di atas tanah mendengarkan bacaan daripada bacaan Al-Quran Al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Tariqa fil qira'ah Al-Quran yakhsha li sima'iha al-musallun wal mustami'un. Dikatakan beliau punya cara tersendiri dalam membaca Al-Quran, sehingga orang-orang dikatakan dalam hikayat, orang-orang yang solatnya tidak khusyuk, tapi ketika menjadi makmum dan imamnya Syekh Ali Baros, dengan perantara bacaan Al-Quran beliau yang sangat indah, yang solatnya tidak khusyuk semuanya menjadi khusyuk, baik dari kalangan orang-orang awam sekalipun. Bagaimana yang mendengarkan para aulia? Ini kelebihan daripada Syekh Ali Baros. Wa wada'allahu lahul mahabba fi qulubin nas 'ammah wa khassah wa qad dha'a situhu wa qasadahu min Seun As-Sultan Ali ibn Badr Al-Kathiri. Allah Ta'ala letakkan di hati seluruh manusia yang ada pada waktu itu mencintai kepada Syekh Ali Baros. Bahkan seorang raja, sultan, raja di kota Seun, namanya Sultan Ali bin Badr Al-Kathiri. Al-Kathiri kalau orang di sini bilang ya, Al-Kathiri. Itu raja di Seun. Itu selalu mengunjungi Syekh Ali Baros. Ya, karena begitu cintanya kepada Syekh Ali Baros. Dan kalau kita lihat para aulia, para solihin, salah satu tanda mereka itu aulia dan solihin dicintai oleh orang. Kadang orang yang tidak kenal lihat cinta. Ya, Habib Umar kemarin datang, banyak yang hadir, ratusan ribu. Pergi ke Kenya, Afrika, orang non muslim menatap wajah beliau masuk Islam. Begitu juga guru-guru yang lainnya dicintai. Ya, guru kita Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, itu sensus murid yang ada di Indonesia 2 juta orang. Jadi 2 juta orang cinta sama beliau. Belum lagi aulia-aulia lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal itu waktu meninggal dunia di zaman itu, yang hadir mengiringi jenazah beliau jutaan manusia. Sampai-sampai orang Majusi menyaksikan ini yang meninggal siapa. Kami belum pernah melihat ada orang meninggal diiringi manusia sebanyak itu. Fir riwayah dalam kitab Al-Muntazam atau kitab Mir'atuz Zaman, ya, itu menyebutkan yang mengiringi jenazah Imam Ahmad bin Hanbal itu diiringi dengan 2 juta manusia. Wa fir riwayah 1,5 juta. Kemudian yang masuk Islam 300.000 orang karena sebab menyaksikan jenazah beliau diantarkan. Ini kalau bukan aulia, tidak mungkin Allah tarik hati manusia bisa mencintai mereka seperti itu. Kalau pembenci tetap ada, ya memang karena hatinya kotor.
Tapi orang yang hatinya bersih pasti akan cinta kepada para aulia. Jadi standarisasi hati orang itu bersih atau kotor itu gampang sekali. Kalau orang itu cinta kepada aulia, hatinya bersih. Kalau orang itu benci kepada para aulia, hatinya kotor. Makanya ulama-ulama terdahulu mengatakan, kalau mau cari tahu ulama ulama yang jahat, gampang. Semua ulama yang membenci kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, mereka pasti ulama su. Tapi kalau ada ulama-ulama yang mencintai kitab Ihya Ulumuddin, maka mereka adalah ulama yang benar. Ini dikatakan di dalam kitab Syarhul Ainiyah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, juga diceritakan di dalam beberapa kitab Tarajum dan Manaqib. Di dalam hadis kan Nabi katakan, Allah apabila telah mencintai seorang hamba, innallaha idza ahabba 'abda nada Jibril. Sesungguhnya Allah apabila telah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril, malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu. Wahai Jibril, saya Allah cinta kepada si fulan. Fa ahibbah, maka engkau cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, malaikat Jibril pun mencintai si fulan tersebut. Thumma dhahaba ila ahli sama, wa fi riwayah ila sama. Kemudian malaikat Jibril pergi ke langit. Di langit itu ada penghuni malaikat. Kata malaikat Jibril, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuh. Wahai seluruh penghuni langit, seluruh malaikat, wahai seluruh malaikat, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mencintai si fulan, maka kalian juga wajib mencintai si fulan. Maka seluruh malaikat mencintai si fulan tersebut. Thumma yudha lahu al-qubul fil ard. Setelah itu Allah letakkan rasa cinta itu di bumi ini. Coba perhatikan lafadznya di situ, bukan fi ahlil ard. Bukan Allah letakkan cinta kepada penduduk bumi, bukan. Tapi bahasa hadisnya Nabi katakan Allah letakkan cinta di bumi. Maknanya apa? Orang yang dicintai oleh Allah dicintai oleh seluruh makhluknya Allah yang ada di bumi ini. Dia dicintai oleh pohon, dia dicintai oleh bebatuan, dia dicintai oleh hewan, baik yang di darat maupun yang di laut, baik juga yang di angkasa, baik juga manusia, baik juga bangsa jin yang mukmin. Semuanya itu menjadi cinta kepada hamba tersebut. Ini kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekh Ali Baros, beliau memiliki banyak murid yang belajar kepada beliau. Yang menarik di sini juga banyak sekali muridnya dari kalangan habaib. Di sini ada muridnya Al-Habib Husain bin Umar Al-Attas. Jadi murid beliau putra dari gurunya. Ya, hebat orang dulu, gak gengsi ya. Kalau sekarang gengsi, ya, gak bisa. La yanalu hadzal ilm lil mustahyin wala mutakabbir. Ilmu agama ini gak akan bisa diterima, gak akan bisa masuk ke dalam hati seorang murid kalau masih punya dua sifat, gengsi dan sombong. Orang yang gengsi dan sombong tidak akan mendapatkan cahaya ilmu Nabi Muhammad, karena ilmu ini suci dan bersih. Murid beliau lainnya Al-Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Bar, Al-Habib Abdullah, Al-Syekh Abdullah bin Umar Ba'abad. Kemudian ada Al-Syekh Abdullah bin Muhammad Bamar Hamas. Ini beberapa murid yang terdata. Tapi murid yang lain yang tidak terdata juga jumlahnya sangat banyak. Beliau memiliki beberapa karangan kitab. Kitab-kitab beliau yang beliau tulis hampir seluruhnya beraliran sufistik. Ada kitab berjudul Tanbihul Ghafil. Itu beliau mensyarahi Ratib Al-Attas.
Jadi Ratibul Attas itu Syekh Ali Baros punya syarahnya, penjelasannya. Nama kitabnya Tanbihul Ghafil. Kemudian ada kitab Fathul Wahhab fi Kalami Sadah Al-Ahbab. Ada kitab Mishkatul Afkar fi Haqaiqil Azkar. Dan kitab yang terkenal yang beliau tulis di usia masih sangat muda, 18 tahun. Kitab Syarah Hikam. Ya, Syarah Hikam, kitab Al-Hikam sangat terkenal ya. Saking terkenal dan sangat indah isi daripada kitab tersebut. Salah satu ulama bernama Al-Faqih Al-Bannani mengatakan kadat hikam Ibni Athaillah Sakandari antakuna wahya. Hampir-hampir kitab hikam ini ditulis dengan wahyu dari Allah. Saking indahnya penjabaran tasawuf di dalam kitab Al-Hikam. Bahkan dikatakan oleh para ulama, walau kanat as-salatu tajuzu bi ghairil Quran lajazat bi kalamil hikam. Seandainya salat bisa kita membaca sesuatu selain Al-Quran, maka tentu yang dibaca adalah kitab hikam. Ya, ini pujian para ulama terkait kitab Al-Hikam. Nah, Syekh Ali Baros mensyarahi kitab tersebut. Dan kitab ini sangat tebal, yang ada syarhun kabir, ada syarhun sogir. Ada yang kabir sangat tebal hingga beberapa jilid, ada yang sogir yang kecil. Dan manuskripnya itu masih ada sampai sekarang. Ada manuskrip beliau itu ada 4. Yang 2 itu di Ahqaf, Universitas Al-Ahqaf yang ada di Mukalla di Hadramaut. Ada 2 manuskrip tulisan tangan beliau terkait syarah Al-Hikam. Kemudian yang satunya itu ada di Tarim. Yang satunya lagi ada di Libya. Ya, jadi ada 4 tulisan manuskrip asli tulisan tangan Syekh Ali Baros terkait masalah syarah kitab Al-Hikam. Jadi kitab Al-Hikam ini adalah penjelasan dari satu hadis Nabi. Ya, Nabi pernah katakan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, ala adullukum min kanzin, ya. Mau aku tunjukkan pada kalian, atau kama qala Nabi, satu gudang simpanan harta yang ada di surga. Kata Abu Musa, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi katakan, gudang harta yang tersimpan di surga, atau dalam riwayat yang lain arsh, tahtal arsh, di bawah arsh, yaitu qaulu la haula wala quwata illa billah. Nah, penjelasan kitab hikam itu hanya membahas la haula wala quwata illa billah. Jadilah satu kitab namanya Al-Hikam, karya Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau awalnya itu tidak tertarik dengan ilmu tasawuf. Bahkan salah satu ulama ahli fikih mazhab Maliki yang sangat anti dengan ilmu tasawuf. Tapi ketika bertemu dengan salah satu tokoh ulama sufi bernama Abu Abbas Al-Mursi, terjadi dialog di antara kedua ulama tersebut. Akhirnya beliau pun jatuh cinta dengan ilmu tasawuf dan menulis kitab Al-Hikam. Mengambil tarekat Saziliyah, karena Abu Abbas Al-Mursi ini gurunya adalah Al-Imam Abu Hasan As-Sazili, pendiri dari tarekat As-Saziliyah. Syekh Ali Baros mendapatkan kemuliaan sebagai seorang murid yang diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diceritakan beliau masuk ke pesantren, ke Rubat. Rubatnya Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Attas, berguru kepada Habib Umar. Bersama beberapa sahabat ikut. Tapi waktu berjalan, Syekh Ali Baros ini lebih banyak waktunya mengurus sang guru dibanding belajar. Mijit kaki, bersihkan kamar mandi, mengurus keperluan Habib Umar. Belajarnya kurang. Sedangkan kawan-kawannya itu sudah banyak yang jadi ulama. Maka dalam hati dia mengatakan, saya belajar bersama sahabat-sahabat saya, sekarang sahabat-sahabat saya lebih pandai dari saya. Dalam hati berbicara begitu, sambil memijit kaki sang guru Habib Umar Al-Attas. Saya di sini bukan belajar, ngurus guru. Maka
Al-Habib Umar Al-Attas menyaksikan dibuka tabir, punya ikatan kuat antara guru dan murid. Habib Umar mengatakan, "Ya Ali, ambil kitab Bidayatul Hidayah." Ambil kitab. Sudah diambil itu kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Baca bagian mukaddimah, di bagian kata pengantar dibaca. Sudah. Al-Kifayah, cukup. Sekarang semua ilmu sudah ada di dalam dirimu. Dia keluar dari pesantren, semua sahabatnya yang menjadi ulama, semuanya menjadikan Syekh Ali Barus sebagai guru. Karena memiliki beberapa ilmu yang tidak dimiliki oleh mereka. Karena berkat apa? Khidmah kepada para ulama. Makanya tidak hanya belajar. Ilmu agama ini punya regulasi khusus. Karena berkaitan dengan etika, akhlak, adab. Dan punya sanad kepada Nabi Muhammad. Nah sehingga orang yang alim tapi kalau ilmunya tidak barakah, tidak ada manfaat. Yang membuat ilmu itu menjadi berkah karena sebab ridho daripada guru, sebab khidmah kepada guru. Nah, sehingga jangan hanya mengandalkan belajar tanpa ada ta'alluq dengan guru, nggak ada cinta sama guru, tidak ada ta'zim sama guru, tidak ada khidmah sama guru, maka ilmunya itu tidak akan ada berkah. Sebagaimana Syekh Ali Barus, hanya dalam waktu sesaat Allah berikan futuh. Dia menjadi orang yang lebih alim melampaui seluruh sahabat-sahabatnya yang hanya waktunya habis belajar tapi melupakan khidmah kepada guru. Begitu juga orang yang sudah tua. Sudah tua ini kan belajar susah. Mau hafal lagi Al-Quran susah, hafal hadis juga susah, belajar lagi nahwu sorof susah. Jangan putus harapan. Kita punya anak-anak ada, cucu ada. Kalau mau anak kita Allah angkat menjadi orang yang besar di sisi Allah, maka orang tuanya harus tanamkan cinta kepada para ulama, apalagi dia berkhidmah kepada ulama tersebut. Maka suatu saat dipastikan anaknya atau cucunya atau cicitnya suatu saat ada salah satu yang Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa mencapai level wali min auliyaillah. Yakin itu. Dan ini sangat banyak. Imam Bukhari, siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Ya. 194 Hijriah beliau lahir. Tapi kitabnya sampai hari ini dibaca. Sahihul Bukhari. Ayah beliau bukan ulama. Memang ada mengatakan pandai, tahu ilmu, tapi bukan level ulama besar. Pedagang kain sutra. Tapi cintanya kepada ulama sangat luar biasa. Pergi ke Madinah selalu mengunjungi Imam Malik bin Anas. Bahkan setiap Imam Malik mengajar dan ulama-ulama lainnya mengajar, beliau selalu berdoa, ya Allah jadikan anak saya seperti dia, seperti Imam Malik, seperti Ibnu Mubarak, seperti Hammad ibn Salamah. Dan beliau bangga, tangan saya ini pernah saya berjabat tangan dengan Hammad bin Salamah, pernah saya berjabat tangan dengan Ibnu Mubarak, pernah saya berjabat tangan dengan Imam Malik bin Anas. Dan beliau cinta sekali kepada para ulama-ulama tersebut. Allah qabul, lahir anak namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, yang terkenal sampai saat ini yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Dari mana keberkahan ini dapat? Dari kecintaan ayahnya kepada para ulama, dan bukan hanya cinta tapi berkhidmah juga, melayani para ulama yang ada. Maka Allah berikan anak yang soleh, yang alim, ya, yang baca sekali hafal. Yang masih usia anak-anak sudah 100.000 hadis dihafal, kurang lebih usia 10 tahun. Al-Imam Bukhari. Kalau belajar gak pernah bawa buku, biasa duduk paling belakang. Ya, duduk paling belakang. Biasa kalau yang pintar kan duduk di depan. Nah, Imam Bukhari punya kebalik, duduk paling di belakang. Yang semuanya pakai buku ditulis. Imam Bukhari tidak bawa buku. Maka ini teman-temannya ini protes, datang kepada guru waktu di Makkah. Wahai Syekh, ini sudah bertahun-tahun kami perhatikan, ini anak yang dari Khurasan, dari Bukhara.
dari Bukhara, tidak pernah dia menulis pelajaran. Sudah bertahun-tahun ini. Oh begitu, panggil dia. Dipanggil. Ya Muhammad, benar kau selama ini belajar bertahun-tahun ini tidak pernah menulis? Ia mengatakan, mohon maaf wahai guru, bukan saya tidak mau menulis, tapi mohon maaf, pelajaran yang bertahun-tahun itu semua saya sudah hafal. Jadi saya tidak butuh lagi pakai menulis lagi. Sang guru tidak percaya dengan dengan apa yang diucapkan. Coba kau sebutkan pelajaran ini, disebutkan tentu. Oh ya, kalau antum gak pakai buku gak apa-apa. Kalau model begini tidak apa-apa. Sudah lanjut lagi belajar. Nah itu kelebihan daripada Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Syekh Ali Baros dikisahkan pada satu hari beliau memijit kaki sang guru Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Di hadapannya banyak murid-murid lainnya. Al-Habib Umar mengatakan, itu di depan rumah ada Nabi Khidir. Di depan rumah ada Nabi Khidir. Ini masalah Nabi Khidir ada perbedaan pendapat. Kelompok pertama mengatakan Nabi Khidir itu tidak ada, sudah meninggal. Kelompok kedua mengatakan Nabi Khidir ada. Meninggalnya nanti dibunuh oleh Dajjal. Ya, di akhir zaman dibunuh oleh Dajjal. Itu syarahnya Ibn Arabi. Golongan Sufi percaya Nabi Khidir masih ada. Habib Umar dipijit kakinya, mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-murid, di depan rumah itu ada Nabi Khidir. Semuanya lari keluar, ingin mencari barokah Nabi Khidir. Yang tidak lari keluar hanya Syekh Ali Baros, masih memijit kaki sang guru. Sang guru heran, ya Ali, kenapa kau gak ikut dengan teman-temanmu tuh? Itu Nabi Khidir di luar. Kata Syekh Ali Baros, wahai guru Al-Habib Umar, di mata saya derajat seorang guru itu lebih tinggi dari Nabi Khidir. Di mata saya. Dan Nabi Khidir sendiri pun datang ke sini mau bertemu denganmu. Lantas kenapa saya harus berebutan mencari Nabi Khidir? Di depan mata saya ada orang yang lebih besar dari Nabi Khidir, yaitu guru saya. Habib Umar angkat tangan doa, ya Rob, Fatihah yang orang-orang kirimkan kepada saya tidak akan saya terima kecuali membawa nama murid saya Syekh Ali Baros. Makanya kalau kita Fatihah baca Ratibul Atos, Fatihah kepada Habib Umar saja tidak menyebut murid Syekh Ali Baros, itu ratib kita gak sah. Fatihah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Sang guru sudah nyatakan demikian, bahwa saya tidak akan terima Fatihah siapapun kalau dia tidak menyebut nama murid saya Syekh Ali Baros. Makanya di ratib itu kan, ratib atas lalu Fatihah ila Ruh Qutbil Anfas Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali Baros. Gak bisa pisah. Ini sudah menyatu dengan guru. Makanya diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau punya keramat. Ya, biasa para ulia diberikan keramat. Ini satu keramat. Beliau izin melaksanakan ibadah haji. Sang guru mengizinkan melaksanakan ibadah haji. Sampai di Makkah, beliau lewat satu pasar, ya, ada bawa tongkat. Tidak sengaja berpapasan dengan seorang wanita, orang Mesir. Dan wanita ini cantik sekali. Cantik sekali. Beliau tidak maksud bermaksiat mata, tidak, berpapasan. Tapi karena biasa, sesuatu yang mungkin saking indahnya, terpesona beliau, menatap agak lama. Tiba-tiba tongkat itu bergerak memukul. Suruh palingkan pandangan. Tanbihun minallah, dapat peringatan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau bertobat. Bertobatnya itu sampai 3 hari 3 malam. Sekali natap, wah kita ini Allah, na'udzubillah min dzalik. Sekali natap 3 hari 3 malam, menangis tobat atas dosa, menatap tidak sengaja wajah seorang perempuan yang bukan mahram. 3 hari 3 malam beliau bertobat. Nah ini keramat dari seorang aulia. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari para aulia, para solehin, Syekh Ali Baros, wal Habib Umar bin Al-Attas, wal Habib Abdullah Al-Haddad,
ya, jadikan kita para pencinta para aulia, para salihin, husnuzon kepada mereka, sehingga kita bisa berkumpul dengan mereka, mendapatkan syafaat mereka dan berkumpul di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'arhuma wa tafarraqna ba'di tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.